Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku, para siswa SD Muhammadiyah Temanggung, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban ibadah puasa dengan tertib, baik, penuh keikhlasan di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Bapak Kepala Sekolah, para guru dan karyawan, serta anak-anakku, para siswa yang saya cintai. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diperintahkan untuk berpuasa. Di mana puasa yang kita lakukan ini merupakan latihan. Yang pertama, kita berlatih untuk tidak makan, tidak minum selama sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentunya banyak godaan, utamanya bagi anak-anakku semua. Ada yang ingin segera berbuka, tapi karena panjenengan atau anak-anakku semua mengingat bahwa ini adalah perintah Allah, tentu akan bertahan. Karena puasa itu sendiri adalah juga latihan sabar. Sabar, menahan diri, kemudian ingin menjadi orang yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Lebih-lebih para anakku semua sebagai siswa, tentunya dengan latihan puasa ini juga akan dilatih menjadi anak-anak yang jujur. Coba bayangkan, makanan-makanan kita sendiri, minuman-minuman kita sendiri, tapi kita baru berpuasa, tidak boleh kita makan. Ini berarti kita dilatih disiplin. Manakala ada sesuatu, apakah makanan, apakah minuman, atau apakah barang-barang yang bukan milik kita, tentunya kita akan lebih hati-hati, lebih disiplin untuk tidak mengambilnya, karena itu bukan hak kita. Juga dengan puasa ini ananda sekalian akan dilatih menjadi orang-orang atau anak-anak yang disiplin waktu. Coba bayangkan ananda sekalian, dalam berpuasa itu kita semua sudah tidak boleh makan bila sudah fajar, dan baru boleh makan nanti kalau sudah matahari terbenam. Berarti ini kita dilatih untuk berdisiplin. Nah, kalau ananda semua sebagai siswa disiplin ketika berangkat ke sekolah tepat waktu, belum pulang manakala belum habis pelajaran sebelum diperintahkan oleh Pak Guru dan Bu Guru, disiplin dikala menerima pelajaran, disiplin ketika mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu Guru, disiplin dikala menghafal dan sebagainya, tentunya hasil atau prestasi belajar ananda semua akan lebih baik lagi. Jadi luar biasa ini ajaran, tuntunan dari Allah tentang puasa ini. Lebih daripada itu, tidak hanya
melatih orang itu sabar dan disiplin. Tetapi dengan puasa itu kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa merasakan rasa lapar, rasa haus orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Kalau ananda sekalian siang hari puasa, nanti sore ketika waktunya berbuka sudah ada nasi, sudah ada minuman, sudah ada snack yang dimakan, hampir pasti. Tetapi untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dia hari ini lapar, belum tentu sampai nanti sore dia bisa makan, atau bahkan yang akan dimakan besok pun mungkin juga belum ada. Sehingga lahirlah rasa solidaritas dari ananda sekalian, dari kita semua, untuk membantu para fakir miskin atau orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Akan merasa ringan mengeluarkan bantuan itu, karena kita sudah berlatih betapa beratnya orang lapar, betapa beratnya orang haus. Akan lahirlah sikap yang sangat mulia, yaitu ada rasa solidaritas terhadap orang-orang lain, sehingga dia siap untuk memberikan bantuan kepada sesama. Kemudian dengan puasa itu pula kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan, tidak karena terpaksa. Di samping itu, orang yang bertakwa tentunya dia akan senantiasa ridho dengan ketentuan Allah. Allah memberi apa kepada kita, kita ridho. Memberi apa seberapapun kita ridho, karena itu pemberian Allah, Zat yang Maha Kuasa kepada hambanya, yaitu diri kita. Di samping ridho terhadap pemberian Allah, orang yang bertakwa itu dia senantiasa mengamalkan amalan-amalan ibadah yang berdasarkan tuntunan wahyu ilahi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dalam istilah agama adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, orang yang bertakwa itu senantiasa ada rasa takut atau khosyah kepada Allah, di mana takut kepada Allah itu, ananda sekalian, berbeda dengan takut kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada Allah itu, kita semakin mendekat dengan amalan-amalan yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangannya tadi itu. Tapi kalau takut dengan binatang buas, kita ini semakin menjauh supaya tidak diterkam, tidak dimakan oleh binatang buas tadi. Nah, ini kita diharapkan begitu. Kemudian orang yang bertakwa itu, ananda sekalian, dia harus mempersiapkan diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya selama hidup di dunia ini untuk bekal hidup di akhirat nanti, di mana kehidupan di alam akhirat nanti tidak terbatas selama-lamanya. Kalau ananda bepergian bertamasya kemana, upama ke Jakarta atau ke Bandung, pasti ananda bawa bekal. Apalagi perjalanan ke akhirat nanti, harus punya bekal, yang bekalnya mungkin adalah harus sebanyak-banyaknya, karena di sana sudah tidak bisa beramal mencari bekal lagi. Inilah pesan saya sebagai orang tua. Marilah ananda sekalian, puasa ini kita jalani dengan penuh sabaran, dengan penuh keikhlasan, dan hanya mengharap ridho
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat saya sebagai orang tua kepada Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.